Yayasan Magnet Rezeki. Yayasan Magnet Rezeki didirikan oleh seorang penulis buku mega bestseller, Rahasia Magnet Rezeki, Ustadz Nasrullah, dan Certified Trainer Magnet Rezeki, asuhan Ustadz Nasrullah. Selain seorang penulis bestseller, beliau juga seorang motivator internasional. Bismillah, visi Yayasan Magnet Rezeki adalah membangun Indonesia bermartabat, sejahtera, dan bahagia melalui 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki offline dan 10 juta online di tahun 2025. Membangun Indonesia bermartabat melalui dakwah dan pendidikan ilmu magnet rezeki. Membangun Indonesia sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi bersama melalui koperasi magnet rezeki. Membangun Indonesia bahagia melalui pembinaan keluarga-keluarga bahagia dan kegiatan sosial dalam mengamalkan ilmu magnet rezeki. Satu, sama, dan terhubung. Terdiri dari koordinator pusat, dan koordinator wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia dan Malaysia. Pendidikan online, kajian online magnet rezeki, training online magnet rezeki, bimbel online magnet rezeki, camp online magnet rezeki, ngaji Al-Kahfi berjamaah setiap Jumat. Offline, kajian, seminar, private training, camp, mega seminar dan internasional mega training. Sosial, MR Peduli, ikut menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana. MR Box, ikut menyalurkan bantuan berupa makan siang setiap hari di lebih 150 titik seluruh Indonesia. Dengan tekad menyatukan visi dan misi bersama, kami akan mewujudkannya. Together, we will make it happen. Yayasan Magnet Rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini hari Jumat, ya, hari yang cerah dan indah ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian online The Miracle of Giving bareng pejuang MR Box. Ya, hari ini alhamdulillah saya akan hadirkan ya narasumber kita dari wilayah Jakarta, yaitu Bu Novi. Masya Allah ya. Nanti kita akan ngobrol bareng. Siapa Bu Novi ya? Apa kegiatannya sehari-hari? Ya tentu saja ini adalah salah satu ibu rumah tangguh ya yang hanya ibu rumah tangga biasa, tetapi kegiatannya cukup banyak dan padat ya. Selain dia juga sebagai seorang pejuang MR Box ya PMB, kemudian Bu Novi juga sebagai seorang sertifikat trainer rezeki ya. Kebetulan baru kemarin ya beliau yang mengikuti sesi training ya TFT ya di Bogor, dan juga beliau juga salah satu wakil resmi Dinar Khorojikin ya. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita semua. Tapi tunggu dulu ya, sebelum kita lanjutkan ya, saya ingin menyapa dulu teman-teman semua yang sudah hadir hari ini di Facebook ya. Masya Allah, apa kabar semuanya hari ini ya? Boleh bantu chat ya di kolom komentar ya, kabarnya luar biasa, dahsyat, wow, keren gitu ya. Silakan di chat di kolom komentar ya, biar kita bisa interaktif ya. Oke, alhamdulillah ya. Walaupun dalam situasi yang masih diselingi dengan berita COVID-19 yang senantiasa memenuhi lini masa media masa kita ya, tetapi tentu kita tetap fokus pada tujuan hidup kita semua ya. Takut jangan ya, takut sama sekali jangan, tetapi abai apalagi jangan ya. Artinya kita di tengah-tengah ya, kita juga ikuti instruksi dari pemerintah dan juga komando dari Majelis Ulama Indonesia ya. Ketika ada wabah ya, kita tentu saja menghindar dan tentu kita jaga protokol kesehatan juga ya, terutama
memakai masker ya apabila kita berpergian ke luar ya. Kalau memang nggak perlu-perlu amat, kita nggak perlu untuk keluar rumah ya. Dan juga cuci tangan ya. Alhamdulillah kita sebagai umat muslim juga 5 kali ya melakukan sholat ya wajib ya. Kita juga berwudu, bahkan seluruh ya wajah kita ya, tangan kita, rambut kita, kaki kita cuci bersih. Dan insya Allah ya, dengan tambahan protokol kesehatan seperti cuci tangan memakai hand sanitizer ya atau sabun ya, itu juga cukup efektif membunuh kuman. Nah, masya Allah ya, tentu teman-teman yang sudah hadir hari ini ya, ada hampir 50 orang ya, alhamdulillah sudah ada dari Bandung ya, sudah hadir ya, Bu Hendrayana atau Pak Hendrayana Cueng, masya Allah ya. Kemudian waalaikumsalam dari PMB 014 hadir, Mbak Ita dari Bali nih ya. Kemudian dari Karawang, W007, masya Allah, James Bond siap, Mbak Dia. Ya, kemudian dari Semper Jakarta Utara, dekat sekali nih ya. Dari Garut, oke Garut, gimana kabarnya? Oke, ini Garut ini terkenal dengan kerajinan kulit ya. Kalau nggak salah di sana ada tas ya, kerajinan. Pokoknya terkenal lah Garut, apalagi sama tukang cukurnya tuh. Biasanya orang Garut. Keren Garut, luar biasa. Waalaikumsalam Mbak Dewi ya, SBMR 0808 Situbondo hadir, masya Allah deh. Dumai siap, PMB 018. Nah, siapa ini? Mbak Nur Malinda, masya Allah ya. Waalaikumsalam Pak Rusiman ya dari Palembang ya, oke hadir. Bekasi siap, hadir juga Mbak Dwi Intan. Kemudian dari Tangerang, Banten hadir ya, Siti Khalifah Sidoarjo hadir. Purmalinda, oke. Sumbawa, masya Allah keren. Dari Batam juga hadir. Oke, gimana kabarnya Batam? Ya, mudah-mudahan cerah juga ya. Oke, tetap semangat ya di tengah COVID seperti ini. Ini kita anggap sebagai akademi ya, kawah Chandra di muka ya. Kita harus tetap survival ya, semangat ya. Dan juga Taiwan, masya Allah. Terima kasih ya. Taiwan udah ikut juga hadir ya dari PMB. Nah, omong-omong soal sedekah ya, kita nggak melulu harus memakai uang untuk bersedekah ya. Ada cara yang paling oke menurut saya. Kita dengan senyum ya, senyum yang ikhlas ya, yang betul-betul penuh penjiwaan gitu, senyum pada teman kita, rekan kita ya, tanpa ada embel-embel di belakangnya gitu. Kita senyum karena itu ibadah buat kita. Nah, ada satu lagi. Yuk, yang belum sedekah hari ini masih ada kesempatan ya, silahkan klik tombol bagikan ya, klik tombol bagikan, kemudian langsung share ke seluruh teman kontak ya yang ada, share ke grup Facebook ya, terus grup share di kabar beranda Anda, kemudian share di grup-grup WhatsApp ya, silakan copy linknya, langsung kirim ke semua ya, mulai dari 3, 2, 1. Oke, terima kasih yang sudah ikut membagikan, mudah-mudahan ya dari dari jari kita ya timbul hidayah ya, ada wasilah ya yang melalui diri kita ya. Siapa tahu pada saat orang menerima siaran ini ya terinspirasi ya untuk melakukan kebaikan. Oh, ternyata ada MR Box di sini. Oh, ternyata keajaiban sedekah itu banyak sekali. Kemudian mudah-mudahan ini jadi hobi juga kan. Oke, terima kasih yang sudah share. Yuk, berapa orang yang sudah share nih? Keren. Terima kasih. Baru 9 kali, kurang 100. Yuk, tembusin angka 100 ya. Oke, terima kasih terus. Ya, yang belum klik bagikan harus segera bagikan ya. Untuk yang hadir hari ini, silakan agar yang memperoleh kebaikan ini bisa berkali-kali lipat ya. Oke, klik tombol bagikan sekarang juga. Terus. Terima kasih yang kirim love juga, like tombolnya, silakan. Terima kasih juga. Oke. Kayaknya udah nggak sabar nih ya, kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama Bu Novi ya, karena kita 1 jam ke depan kita akan ngobrolin banyak tentang kegiatan MR Box ya. Tentu ada juga banyak permintaan ya dari teman-teman yang minta kita juga menggawangi pemberian atau distribusi nasi box ke keluarga-keluarga yang terdampak COVID yang memang hari ini masih isoman ya, khususnya yang ada di rumah-rumah. Dan juga ada kemarin juga ada permintaan APD ya, untuk alkes teman-teman nakes ya, tenaga kesehatan yang lagi sedang berjuang hari ini
ya. Dan mudah-mudahan nanti kita coba jembatani ya hal-hal seperti ini. Memang kita akan tampung dulu dan kita akan coba bantu apa yang bisa kita bantu. Yuk kita sesama komunitas rezeki, mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan surga buat kita semua. Yuk kita tumbuhkan empati kita ya. Tentu empati ini lebih penting ya. Kenapa? Karena kita harus seperti ini, harus menjadi manusia ya. Karena kita melihat teman-teman yang memang mungkin ada masyarakat yang lagi membutuhkan kita ya, kita di sini kesempatannya, kalau nggak sekarang kapan lagi. Oke, terima kasih. Oke, saya akan sapa ya narasumber kita hari ini, Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi, terima kasih sudah hadir hari ini. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung, alhamdulillah luar biasa dahsyat Banget nih, Bu Novi. Belum lama ini Bu Novi sudah ikut ya jadi seorang TFT ya, training for trainer ya, kemarin di Bogor ya. Gimana pengalamannya kemarin ikut TFT? Alhamdulillah Mas Agung, luar biasa ilmunya, langsung kita dapatkan dari Ustadz Nasrullah, penggagas ilmu magnet rezeki. Insya Allah saya akan menyebarkannya ilmu ini agar makin banyak lagi yang bisa menggunakan ilmu magnet rezeki ini, mendapatkan keajaiban seperti yang sudah saya rasakan. Masya Allah. Ya. Oke, Bu Novi. Pertama kenal dengan ilmu magnet rezeki itu mulai kapan Bu Novi? Dan pada saat itu kondisi Bu Novi itu lagi dalam gimana nih? Karena gini ya, umumnya ya member kita nih seringnya mereka mencari solusi kehidupan, mungkin ada persoalan tentang rumah tangga, ya karir ataupun rezeki ataupun amanah ya. Nah, Bu Novi ini masuk dalam komunitas magnet rezeki ini lagi seperti kondisi dalam apa nih gitu ya? Atau memang nggak gimana-gimana, baik-baik saja gitu, hanya pengen mencari ilmu atau gimana? Coba bisa dijelaskan nggak, Bu, di awal-awal nih kenal ilmu magnet rezeki? Di awal-awal itu saya dikenalkan sama teman Odo, One Day One Juice. Jadi dikasih audio, saya dengerin, ini siapa yang mau bicara? Ini Ustadz Nasrullah. Nah, jadi dari situ, siapa itu? Oh, Mbak yakin belum kenal? Belum. Ya udah buka aja YouTube-nya atau Telegram-nya. Nah, dari situ saya belajar hingga akhirnya saya ikut COMR, TOMR, dan hingga menjadi pejuang MR Box. Nah, kalau keadaannya ya waktu itu sama seperti teman-teman yang lainnya, saya baru hijrah dari Batam, pindah ke Jakarta, lagi istilahnya bangkrut gitu di Batam, cari penghidupan di Jakarta. Alhamdulillah. Bangkrut ya? Ya. Waktu itu ada bisnis apa Bu di sana? Waktu itu saya usaha itu fotokopi, jadi lama-lama menurun, jadi kami hijrah ke Jakarta. Alhamdulillah saya ketemu magnet rezeki, yaitu yang saya rasakan udah banyak yang ajaib gitu Mas Agung. Ke Jakarta itu tahun berapa Bu? Tahun 2019. Belum lama ya? 2019 bulan Juli saya ketemu magnet rezeki sekitar 2019 akhir Desember. Gitu. Setelah itu beberapa bulan ikut TOMR, COMR, baru ada MR Box, saya bergabung di MR Box. Sebelumnya saya juga dulu di Batam pernah bagi-bagi nasi, bukan MR Box, jadi bagi-bagi nasi setiap Jumat, inisiatif sendiri gitu. Jadi saya bagi tiap Jumat, saya beli nasi padang atau nasi bungkus gitu yang saya beli entah 10 atau 20, saya bagi-bagikan waktu hari Jumat, waktu lagi usaha itu kan. Saya bagikan kepada siapa saja yang di jalanan belum pernah terpikir untuk ke masjid. Nah, saya bagikan karena saya melihat sudah mulai booming tuh orang bagi-bagi nasi. Jadi saya ikut-ikutan, ternyata
Terus juga saya juga karena tahu dari ini salah satu hadis dari hadis riwayat Ahmad, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Di antaranya amalannya itu yaitu menyenangkan hati saudaranya, mengenyangkan perutnya, membayarkan hutangnya atau amanahnya. Nah, itu sebaik-baiknya manusia seperti itu. Maka dari situ saya terpikir mengenyangkan perutnya. Ya, dulu kan nasi paling 10.000, 15.000, orang udah kenyang. Ya, alhamdulillah saya dari hasil penjualan saya sisihkan sedikit-sedikit untuk tiap Jumat saya bagikan. Begitu Mas Agung. Oh, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini bagi motivasi kita juga ya. Ya, jadi ada banyak hal yang bisa menginspirasi kita ya, terutama ya kalau misalkan memang teman-teman Bu Novi ini sudah memang udah menjalankan ya program nasi Jumat secara pribadi ya, walaupun tiap Jumat ya, tetapi ini juga sudah oke ya, karena ya tentu akan ada impact di belakangnya ketika kita sudah merutinkan ya berbagi ya nasi setiap Jumat. Pasti Allah akan kasih kemudahan-kemudahan lainnya, Masya Allah. Baik, Bu Novi, ini lanjut ke pejuang MR Box nih. Apa sih kok Bu Novi pengen juga gitu ya ikutan jadi PMB? Ini kan nggak gampang gitu ya, karena satu hal Bu Novi sebagai ibu rumah tangga juga ngurusin keluarga udah pasti, ngurusin suami. Nah kalau di PMB ini kan, apalagi PMB nggak setiap Jumat ya ngasihnya, apalagi setiap hari ya. Ini gimana Bu bagi-bagi tugasnya untuk keluarga, untuk PMB, apalagi juga Bu Novi sebagai wakil resmi dan juga CTMR nih, gimana Bu saran apa tanggapannya? Nah, yang kembali ke hadis tadi itu ya, jadi yang sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain itu satu. Terus itu dari situ juga ternyata pahalanya itu Mas Agung sama dengan itikaf 30 hari di Masjid Nabawi. Jadi sekali kita mengenyangkan perut orang lain sama dengan kita beriktikaf 30 hari di Masjid Nabawi. Itu hadisnya riwayat Ahmad Sohi. Jadi motivasinya itu selain bermanfaat di wakil resmi. Bantu chat Saya dicatat ya teman-teman. Ini hadisnya Sohih ya. Silakan Bu Novi lanjutkan. Nah, dari situ sebenarnya yang hari Jumat itu kadang saya naik turun, kadang juga nggak berbagi juga karena kekuatan komunitasnya itu nggak ada. Kan saya kan cuma sendiri. Sedangkan di MR Box itu ada kekuatan komunitas kita ini Magnet Rezeki. Lihat perjuangan teman-teman juga, wow keren banget, mereka bisa ini bisa itu. Jadi kita semangat kita bertambah lagi gitu Mas Agung. Jadi walaupun keluarga atau anak, saya juga masih punya anak 2 tahun, ya itu kalau waktu ya kita sendiri yang bagi waktunya gitu Mas Agung. Ini jam sekian untuk MR Box, sekian untuk membina reseller, urusan rumah tangga, semua sudah diatur waktunya. Nah, jadi peran di sini adalah tidak hanya sebagai pribadi, tetapi di sini juga ada peran komunitas yang membawahi. Ya. Nah, jadi teman-teman Ya, semua, benar. ini penting banget ya untuk kita bagaimana kita mengarahkan ya mungkin hobi ya, hobi kita biasanya kita akan tergabung dalam komunitas yang sehobi. Nah, alhamdulillah ya di komunitas Mahar Rezeki ini ya kita menjadi orang-orang yang satu visi ya, memuliakan bahagiakan orang lain. Apalagi sekarang sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kita salurkan ya, terutama MR Box ini. Dan Masya Allah ya udah 1 tahun ini kita juga bisa sudah menyalurkan lebih dari 500.000 box ya di 1 tahun ini. Dan alhamdulillah bayangkan ya ada 500.000 lebih orang yang memang sudah menikmati sajian dari masakan para PMB-PMB kita di daerah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, Bu Novi, gimana waktu di Jakarta ini reaksi masyarakat ya? Karena kan gini ya, orang lagi nggak gampang gitu ya, apalagi uang lagi ya, orang ngirit tiba-tiba Bu Novi ini kayak seperti datang dari mana bawa nasi gitu kan. Gimana reaksi respon masyarakat nih Bu? Apalagi setiap hari gitu ya. Ada nggak yang nanya gitu, ini duit dari mana gitu? Iya, ya pastinya ada Mas Agung.
Sebelumnya sih saya kan tinggalnya di kompleks yang maksudnya masjidnya itu di tengah-tengah perumahan gitu Mas Agung. Jadi Pak RT-nya bilang kalau di sini istilahnya kami-kami aja yang makan. Lebih baik ibu salurkannya di luar sana gitu. Jadi saya bagi waktunya untuk hari Senin dan Kamis saya ke masjid. Cuman masjid yang di pinggir jalan. Jadi kan banyak pendatang datang gitu. Terus kalau Selasa saya berbagi di jalanan, masyarakat umum, pedagang, gojek, pengemis. Kalau hari Rabu saya ke anak yatim. Kalau hari Jumat saya ke masjid lagi. Gitu, jadi dibagi karena di masjid di sekitaran saya orangnya itu aja. Jadi Pak RT-nya sendiri yang menyatakan seperti itu. Lebih baik ibu lebih bermanfaat lagi jika di luar gitu Mas Agung. Terus kalau tanggapan mereka sih oke gitu. Saya juga kadang di sini kan alhamdulillah COVID ini lagi peningkatan gitu kan. Jadi sekitar saya juga banyak ya, kadang saya kasih ke tetangga-tetangga juga. Gitu, jadi ya bermanfaat sekali kegiatan Emergok ini. Nah, waktu berbagi ini kan sekarang lagi PPKM lagi nih Bu. Ada kendala nggak Bu? Iya. Kan kita harus keluar tuh. Dan yang dilibatin untuk berbagi ini siapa aja Bu? Yang Ibu bawa nih timnya. Terus kondisi PPKM gini apa tetap jalan atau gimana nih? Kalau saya jalan terus. Saya jalan terus kalau untuk pembagian karena ya memang harus keluar, harus dibagikan gitu Mas Agung. Jadi kalau terkendala kondisi nggak ada masalah. Saya bagikan sendiri. Kadang saya bawa anak saya 12 tahun. Kadang dia kalau saya live di Facebook dia yang pegang handphone atau yang tukang fotoinnya itu anak saya yang 12 tahun. Ya Allah. Di belakang naik motor kemana-mana, naik motor. Oh, naik motor. Masya Allah. Ini perjuangan ya. Jadi Bu Novi ini Bu tidak hanya bawa box ya, mungkin bisa 20 sampai. Nah, ini dia nih. Ya, ini keren banget nih. Ini benar-benar wanita strong nih ya, mama yang luar biasa ya. Menggunakan sepeda motor ya berkeliling berbagi nasi, tidak hanya bawa box tapi juga bawa anak. Nah, Masya Allah, ini hati-hati di jalan nih Bu. Kita mungkin kadang-kadang orang laki ngelihat ada mama ya sen ke kanan, nggak taunya belok ke kiri. Nah, ini jangan sampai nih Bu. Lagi mikirin gimana kemana ya kan, tiba-tiba sennya meleng aja gitu ya. Nah, ini lagi mau kemana? Sehari-hari ini. Ini waktu itu kayaknya ke panti asuhan. Kalau panti asuhan ya rutin tiap hari Rabu. Ya karena hadisnya juga yang Mas Agung share itu orang yang gimana Mas Agung? Yang tidak mengelus anak yatim. Maka termasuk orang yang apa gitu. Jadi saya rutinkan untuk hari Rabu ke anak yatim ke panti asuhan. Oke, ya betul. Jadi personelnya dibantu sama anak ya terutama ya. Jadi ini Ibu masak sendiri ya? Saat ini masak sendiri karena yang sebelumnya lagi istirahat karena kondisi COVID ini nggak mau bantu dulu. Mudah-mudahan ya disehatin juga semuanya Bu. Nah, kalau di Jakarta nih Bu, Ibu kan pernah juga ngebawahin ya kondisi pada saat ada terjadi bencana kebakaran dan segala macam. Ada cerita nggak Bu kisah-kisah yang bisa disampaikan nih? Pengalaman yang mana sih yang paling berkesan pada saat Bu Novi berbagi gitu ya? Atau kita nyimak dulu video berikut ini nih. Oke ya. Saya mau coba tampilkan video-video yang Bu Novi kasih nih ke saya. Nah, ini kondisi Bu Novi ya, berbagi di jalanan ya. Ini juga sebetulnya agak berbahaya ya karena orang lagi jalan ya tiba-tiba berhenti. Mudah-mudahan ini juga lebih aman ya. Ya, jadi menepi. Nah, ini ada abang-abang Gojek ya, orang-orang yang memang membutuhkan. Ini jalan apa nih Bu namanya Bu? Ini di Jalan Raya Bekasi antara Bekasi dan Cakung. Oh, oke. Nah, Masya
Insya Allah ya, animo dari masyarakat yang memang menginginkan MR Box ini luar biasa banyak ya. Nah, Iya. Bahkan kalau bisa, biasa kalau lagi mengumpul gitu lagi rame, jadi saya taruh aja boxnya biar mereka yang ngambil sendiri. Soalnya kita kan awal berdirinya MR Box itu emang sudah COVID ya. Jadi kadang kalau berkerumun gitu udah saya taruh aja, udah saya videoin kayak gitu atau foto. Jadi nggak usah dibagiin kalau orangnya berkerumun. Kalau ini kan emang jalannya jalan rame gitu, jalan motor mobil jalan terus gitu Mas Abi. Ya. iya tadi ada video lagi satu lagi tuh coba. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Satu sama dan terhubung Menjadi magnet rizki. Ini di mana Bu? Ini yang Ini di Jatinegara, Jakarta Timur. oh, ini lagi bencana apa nih? Enggak. Apa emang biasa? Atau Ya, itu setiap Jumat kami ke itu. Kalau ini yang waktu itu saya ikut sama PMB Bekasi 4 orang, ada Bu Neneng, Bu EN, sama Bu Titik 4 orang, bawa 250 box. Ini antriannya panjang, jadi sampai banyak juga warga yang belum kebagian. Ini sebenarnya makanya dibilang Pak RT untuk lebih gitu, untuk besok-besoknya waktu itu kebanjiran. Saya bangbungin. rasa banjir ya? Ya banjir. Jadi teman-teman semua, ya PMB ini lebih luas ya. Alhamdulillah semenjak ada PMB ya, ketika ada bencana banjir seperti ini atau bencana-bencana alam di daerah, ya kita akan koordinasi dengan PMB terdekat untuk langsung support. Ya, apa yang bisa kita bantu ya, terutama dalam logistik nasi yang kita berikan kepada yang membutuhkan. Terutama juga pada para kru ya yang senantiasa membantu. Ya misalkan dalam tagananya ya kita juga kasih tuh ke mereka ya, untuk ke para aparat yang memang lagi ada dinas ya sebagai aparat yang mengayomi ya di daerah-daerah bencana juga kita juga support. Alhamdulillah ya. Ada lagi nggak videonya? Nah baik teman-teman ya. Jadi kegiatan PMB ini memang nggak ringan ya, walaupun cuma berbagi nasi, tetapi mereka ini setiap harinya bertemu dengan orang-orang banyak ya, apalagi dengan kondisi COVID seperti ini. Ya mereka juga harus ya berjaga-jaga kan dengan protokol kesehatan yang memang sudah ditentukan sama pemerintah. Jangan sampai ya ketika kita memberikan sesuatu pada orang lain terus kita abai ya. Masya Allah ya, alhamdulillah. PMB kita juga sudah dilengkapi ya dengan ada atribut ya, ada nemtek, kemudian ada rompi dan juga terutama masker, dan mudah-mudahan ya teman-teman atau orang-orang yang memang sudah mendapatkan berkat ya dari MR Box ini bisa bermanfaat. Nah, Bu Novi, ini kan kegiatannya sudah hampir 1 tahun ya. Bu Novi udah 1 tahun atau PMB pertama ya? Nah, dari 1 tahun ini Bu. PMB pertama itu. Iya, karena PMB-nya 008. Di kegiatan yang sudah berjalan nih Bu Novi, ada nggak sih kejadian atau kisah-kisah yang menarik yang bisa Bu Novi ceritakan gitu? Mungkin pada saat lagi berbagi di mana, atau ada orang-orang yang memang ya akhirnya harus bisa kita angkat kisahnya. Mungkin Bu Novi bisa ceritakan tentang pengalaman Bu Novi pada saat di lapangan, Bu. Ya itu yang paling berkesan itu kalau kita bagi nasi itu sebenarnya ke masyarakat umum ya, kayak pedagang, tukang ojek online kayak gitu. Kalau mereka terima itu kadang mengatakan, ya Allah Bu, makasih ya nasinya, saya dari pagi belum ada pecah telur. Kalau mereka kan belum jualan, belum ada omsetnya dari pagi gitu. Jam 12 kami datang kasih nasi ke mereka kan. Jadi istilahnya alhamdulillah banget. Terus kadang juga berbagi ke tukang tisu juga, Ibu maaf boleh nggak buat
anak saya di rumah gitu, kayak gitu kan istilahnya hati kita jadi ini, alhamdulillah ya Allah, saya ini dipertemukan di kegiatan seperti ini gitu. Jadi istilahnya belum doa-doa yang mereka panjatkan kepada kami itu sebenarnya saya balikan lagi doa itu untuk para donatur karena mereka lah yang mendukung kegiatan ini seperti itu. Jadi ya memang ini hal-hal yang seperti ini yang kita kadang-kadang ketemu ya. Saya jadi teringat ada kisah ya, kisah seorang keluarga mungkin saya cerita sedikit ya. Ya ada kisah seorang keluarga yang lagi jalan-jalan mau ke supermarket, tiba-tiba dia berpapasan dengan seorang pengemis ya. Pengemis itu dengan anaknya ya, kemudian dia meminta ya kepada keluarga itu ya, kemudian sang istri ya hanya memberikan uang 1.000, padahal sang pengemis itu sudah ngasih kode, jadi maksudnya mau makan gitu. Jadi dia ngelus kepala anaknya tuh buat ini, maksudnya buat makan gitu. Tapi karena biasa kan kita ya kalau ada ada uang yang sedekah gitu ya, kalau yang terkecil gitu ya pasti kita ngasih yang terkecil kan, bukan yang terbesar atau terbaik. Akhirnya dia kasih kode tuh, enggak gitu ya. Udah akhirnya jalan tuh. Nah, si sang bapak dia mau ke ATM tuh karena emang tanggal gajian hari ini misalnya gitu ya. Karena awal bulan terus dia ngecek saldo. Nah, pas saldo dia ngecek tuh. Ternyata dia tersenyum lebar dan sumringah karena pada saat itu memang gajinya sudah masuk. Nah, dia teringat tuh sama pengemis tadi tuh. Kemudian dia cari ya yang paling kecil ya, ada 10.000 di dompetnya, terus dia tarik, dia lipat-lipat. Akhirnya tidak lama ya dia cari pengemis itu, dia kasih. Masya Allah ya, apa respon dari sang pengemis tadi? Dia langsung bersemangat banget, ya Allah terima kasih, alhamdulillah Bapak sudah memberikan saya uang ini gitu. Terus dia doain tuh ya, didoain semuanya gitu ya, semoga Bapak panjang umur, masuk surga ya, keluarganya juga sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh soleha, panjang sekali itu ya. Saking bersyukurnya ya. Kemudian di akhir doa itu dia ngelus anaknya, ya Allah, nah alhamdulillah kita bisa makan gitu ya. Nah itu yang membuat sang ayah, sang suami ini ya tergetar gitu hatinya mendengar perkataan terakhir tadi tuh, alhamdulillah kita bisa makan. Kemudian dia langsung merenung tuh ya, sang ayah tuh yang sang suaminya merenung gitu. Tiba-tiba istrinya datang kan, kenapa kok mukanya seperti kayak gitu ya. Aku tadi seperti tertampar, dia bilang, dari pengemis tadi. Ketika kamu masuk ke dalam, aku memberikan sang pengemis itu uang 10.000. Tadinya nggak setuju tuh, kenapa kasih lagi uangnya? Biar aja cukup 10.000. Tidak. Ternyata ketika aku kasih uang 10.000, ya dia mendoakan ya untuk aku, juga untuk kamu dan untuk keluarga. Dan ketika aku melihat ya, setelah itu aku mengikuti dia ya dengan pandangan mataku ya, mengikuti kemana mereka pergi. Ternyata mereka pergi ke seberang jalan bersama anaknya, kemudian masuk ke sebuah warung Tegal atau warung makan. Kemudian di sana mereka makan. Nah di sana kemudian sang suami berpikir gitu ya, sang pengemis aja ya dengan uang 10.000 itu dia rasa syukurnya luar biasa, bahkan sampai mendoakan ya. Tapi ketika aku menerima gajiku mungkin nggak seberapa dengan 10.000-nya, tapi aku menerima ratusan kali lipat dari angka 10.000, tapi aku tidak bersyukur, bahkan aku lupa bersyukur, ternyata aku cuma senyum saja. Nah di sini ini ada ibrah nih, bahwa ketika kita mendapatkan sebuah hal ya, nikmat ya, kita kadang-kadang juga lalai gitu dalam rasa syukur. Bahkan 10.000 pun bagi orang lain terlihat lebih besar ya. Nah inilah kenapa pada saat kita di jalan juga ya, jangan sampai kita nyelonong dewe gitu ya, ketika ada orang yang membutuhkan terus kita tidak acuh tak acuh. Nah apalagi zaman kondisi saat ini, kita perbesar empati kita kepada sesama. Mudah-mudahan tadi cerita tadi juga menginspirasi teman-teman semua ya, perbesar rasa syukur. Nah, Bu Novi, balik lagi ke kegiatan PMB gini. Ada nggak sih Bu Novi
kendala-kendala yang mungkin dihadapi gitu ketika ini harus kita siapkan setiap hari gitu ya? Ada nggak sih perasaan kalau nggak ngasih setiap hari itu ada, duh gimana nih dengan orang-orang yang memang biasa membutuhkan nih? Gimana Bu Novi? Ada Mas Agung, karena sebenarnya kan apalagi setelah dirasakan setelah pasca Lebaran ini kan, pasca Lebaran ini donasinya itu sebenarnya menurun. Sedangkan kita sudah terbiasa sekian ke masjid sekian, sedangkan orang masjidnya itu aja udah, maksudnya personilnya marbot semua, pembersih apa, tukang bersih-bersih dan lainnya ada 25 orang. Sedangkan kalau kita kasih di bawah angka itu atau ke panti asuhan itu juga 25, kalau kita kasih di bawah itu juga, jadi mau kasih ke jalanan emang cukup, kalau ke jalanan kan 10 juga cukup, cuman kan udah rutin setiap Rabu, setiap Kamis, jadi istilahnya enggak lah, bismillah, ini apa, tabungan akhirat saya, mungkin penebus dosa-dosa saya di masa lalu, oke, saya iniin, saya tambahkan saja, jadi agar tercukupi yang seperti biasa, kalau bisa lebih. Itu satu. Yang kedua, kalau kendala itu kalau lagi banyak itu saya kadang yang bantu masak itu lagi nggak sehat, atau saya bisa panggil, kadang sih saya panggil tetangga juga gitu. Jadi kalau mendadak seperti itu yang bantunya nggak ada, itu aja. Terus kalau kendala lainnya, misalnya pas mau pembagian itu hujan. Jadi kalau ini kan, jadi saya kan bawa motor kemana-mana. Kalau hujan itu ya saya tungguin dulu. Jadi kadang melebihi jam makan siangnya gitu. Atau kalau Senin dan Kamis kan hari orang berpuasa, jadi juga kadang kalau hujan itu saya juga setelah maghrib baru antar. Nah, Itu aja sih kalau kendalanya. ada nggak kisah-kisah lucu gitu yang bisa di-share gitu Bu, terkait kegiatan gitu ya? Mungkin ya tadi kan serius nih, sekarang ada nggak yang mungkin agak-agak sedikit kita bisa happy? Ada. Apa tuh Bu? Waktu saya berbagi ke panti asuhan, jadi saya udah bagikan, kasih ke mereka. Saya juga ada, kan kadang saya selipin juga susu atau jajanan anak-anak kan. Jadi mungkin anak itu melihat ada jajanan nih, wah enak nih sama ibu ini gitu kan. Jadi dia naik ke motor saya, nggak mau turun anak itu. Dek, ibu mau pulang ya? Enggak, mau ikut sama ibu katanya. Ya udah, Bu, nggak apa-apa ya, saya bawa ke warung ya. Bu, saya orang tua asuhnya di pantinya, Bu, saya bawa dulu ke warungnya. Udah nyampe warung, udah dibeliin jajanan juga nggak mau turun. Ya Allah, gitu Mas. Jadi anak itu berasa seneng sama kita gitu, seperti itu. Jadi karena kita kan bawain makanan, bawain jajanan, udah saya bujuk-bujuk dengan memberinya dia jajanan, dia tetap mau ikut juga. Punya gitu, sendiri kayaknya Bu, dia kangen tuh Bu. Iya, mungkin yang ngebayangin itu ibunya sendiri gitu, Masya Allah. Iya, maka itu. Ya kan, kayaknya kalau datang ke panti itu harus ngelus gitu, Mas Agung. Harus megang-megang anak-anak itu kan, gitu. Kayak anak sendiri, ya Allah. Nah juga sih, ada juga kalau orang panti itu bilang, Bu, kalau ada anak-anak yang ini, nanti bawa ke sini aja. Pernah juga saya dikabarkan sama donatur kan, Bu, di daerah Jawa kalau nggak salah, mana ya? Nggak tahu deh, Seragen atau mana gitu kan. Terus ada anak kembar 2, bapaknya sudah meninggal. Jadi ada ibunya pun setelah bapaknya meninggal, jadi dia nggak waras gitu, jadi kurang waras gitu. Jadi dirawat sama neneknya, anak itu kembar 2, ibunya nggak waras. Jadi mau nggak ibu mengambilnya? Saya bilang, iya, saya gimana ya, saya juga punya anak kecil gitu ya. Ya udahlah, Bismillah. Terus ya udah, saya hubungi orang panti, gimana cara prosedurnya.
orang panti itu juga mau bantu kan, tapi setelah saya hubungi lagi ternyata udah diambil sama orang lain yang mau mengasuh gitu Mas Agung. Jadi apa tuh perasaan kita Iya. jadi lebih peka gitu setelah bergabung di MR Box ini gitu. Oh, inilah ya, ya ini kalau bicara tentang, ya mungkin ini juga bisa dikategorikan sebagai keajaiban ya. Keajaiban ketika hati kita merasa peka ya, karena kita sudah reframing ya, tentang bagaimana kita melihat ya sisi kehidupan dari luar kita gitu ya, ketika melihat orang lain ya dengan seperti ini. Maka yuk sama-sama nih, karena program MR Box ini sangat-sangat luar biasa ya, keren dan membantu. Maka teman-teman semua yuk kita sama-sama support kegiatan PMB ini di seluruh Indonesia. Nah, untuk teman-teman semua yang memang mau menyalurkan donasinya ya melalui Yayasan Mahir Rezeki, silakan bisa masukkan ya donasinya ke rekening di bawah ini ya, 905 905 004, atau kalau mau langsung ya kita salurkan ke Bu Novi, bisa tambahkan ya kode uniknya di belakang nilai transfer ya 008. Contohnya 100.008. Itu akan kita salurkan ke Bu Novi yang ada di Jakarta, dan nanti Bu Novi akan menyalurkan di daerahnya. Jadi kalau teman-teman semua yang memang mau ikut menyalurkan, silakan ya, masukkan kode unik di belakang nilai transfer 100.008. Oke, lanjut lagi Bu Novi. Saya belum puas nih Bu ya, karena belum dapat ininya nih gitu. Ada lagi gak sih yang harus Ibu ceritakan gitu ya tentang kegiatan nih, ketika ketemu orang kayak misalnya Bu En itu ketemu pedagang misalnya gitu ya, tiba-tiba pedagang itu dikasih air langsung habis gitu ya. Bu Novi pernah ngalamin gak sih kejadian seperti itu, atau yang lebih dari yang tadi tuh, yang dari panti asuhan? Kalau saya itu kan istilahnya sama orang itu kan baru kenal juga maunya lebih deket gitu, mau kenal gitu kan. Jadi sama tukang-tukang apa ya di pasar itu, pedagang itu misalnya yang jual cabai, jual ikan lele, semua ayam, tukeran nomor WA. Jadi tukeran nomor WA. Jadi mereka lihat dari story WA. Jadi kalau saya itu seringnya dikasih harga lebih hemat gitu. Harganya lebih hemat. Di waktu lebaran kemarin pun saya kan sebelum berapa hari H- mau lebaran juga masih tetap menyalurkan. Nah, mereka kan naikin harga tinggi-tinggi tuh, kayak santan aja jadi berapa, 20.000, biasa 9.000. Saya tetap dikasih harga yang lama, cabai pun harga lama, semua harga lama. Itu keajaiban. Saya bilang ini, saya juga ada bilang ini bukan buat MR Box, ini buat saya buat lebaran. Nggak apa-apa Bu, ambil aja gitu. Ibu kan tiap hari pekerjaannya membagikan nasi kepada orang lain gitu. Jadi kalau kayak yang cerita yang lainnya, ya itu aja Mas Agung. Kalau kelebihannya kayak gitu, saya sering dilebihkan atau dimurahkan seperti itu kalau belanja. Nah, Bu Novi, ini kan before after nih, sebelum dan setelah menjalankan ilmu Mahir Rezeki, ditambah lagi jadi PMB. Apa sih yang Ibu rasakan selama ini? Apakah sih apa sih keajaiban-keajaiban mungkin yang Ibu bisa share, yang bisa diceritakan di sini terkait keajaiban setelah, sebelum dan setelah ikut PMB ini? Keajaibannya saya lebih tenang, gak gampang, lebih sabar gitu. Tenang, sabar, udah gitu terima sesuatunya itu apa ya dengan wow keren kayak gitu. Jadi saya rasa itu udah ajaib. Kalau masalah materi atau apa ada, yang lebih penting itu yaitu anak saya. Anak saya itu di pondok itu alhamdulillah, yang di pondok itu nilainya itu baik, kalau bisa dibilang sangat baik. Terus apalagi ya, ya gitu Mas Agung, jadi dipermudah gitu semuanya ya. Ini maaf ada anak saya yang kecil yang 2 tahun. Itu anak yang 2 tahun ya? Iya. Saya lu dong, saya lu.
Terus Halo, dia kayak gitu. nggak mau ya. Jadi kekayaan yang sebenarnya itu Cuti ada kekayaan saya hati. kasih mau. Kekayaan yang sebenarnya itu ada ketenangan hati. Jadi Bu Novi ini merasakan keajaiban itu bukan dari sisi materi. Materi memang alhamdulillah sudah ada lah dan cukup lah. Tetapi lebih dari ketenangan yang di luar dari materi adalah ketenangan jiwa yang Bu Novi hadapi dan alami saat ini. Masya Allah, ini jauh lebih luar biasa. Kenapa? Karena kita banyak materi ya belum tentu tenang gitu ya. Apakah materi itu bisa membuat kita tenang? Enggak juga ya. Jadi hati kita harus terjaga dulu tuh ya ketika kita memberikan atau menerima atau memang kita dianugerahkan materi yang banyak dan luar biasa, apakah hati kita tenang? Belum tentu juga ya, karena ada banyak orang-orang yang mungkin artis terkenal ya, bahkan di artis Korea udah terkenal, udah cantik, kaya, kurang apa lagi, ternyata dia bunuh diri. Nah, ternyata itu Ya. bukan melulu harus itu ya. Kebahagiaan itu bukan dicari dari ketenaran ataupun kekayaan, tapi inilah ya kekayaan sebenarnya kita bisa ketemukan di jalan. Ketika kita menemukan seorang ya kita terima atau kita kasih ya mungkin sedekah kita, box kita atau nasi kita terus dia makan, itu juga udah membuat hati kita berbunga-bunga dan itulah ya pengalaman momen yang nggak akan bisa didapat ya di sekolahan atau di kuliahan ya, itu hanya didapat di jalanan terutama para PMB kita yang memang senantiasa setiap harinya ada di jalan. Masya Allah. Nah Bu Novi, di sesi akhir acara nih Bu Novi, ada nggak sih yang ingin Bu Novi sampaikan kepada teman-teman yang hari ini menjadi penonton setia kita ya, untuk teman-teman yang mungkin ada pesan-pesan, kesan-kesan yang ingin Bu Novi sampaikan. Silakan Bu Novi. Sebenarnya menyambung dulu yang tadi itu, keajaiban bagi saya itu yaitu setelah para teman-teman saya atau yang tergabung di grup-grup saya itu mendapatkan keajaiban. Jadi istilahnya mereka ajaib, mereka ceritakan kepada saya keajaibannya seperti apa. Itu yang paling berkesan bagi saya. Salah satunya ada ibu juga di Cakung, dia itu pengamal ilmu magnet rezeki, terinspirasi dari ceramahnya Ustadz Lukmanul Hakim di COMR Ramadan kemarin, yaitu yang beliau menceritakan, ya Allah saya mau ini, saya mau misalnya mau rezeki yang banyak, urusan saya mudahkanlah ya Allah, atau saya mau harta ini itu. Nah itu masih hitam putih, Allah mau tuh yang berwarna gitu. Jadi kalau kita berdoa itu sebaiknya, ya Allah mudahkanlah urusan dia, mudahkanlah dia melunaskan amanahnya, ya Allah mudahkanlah dia membangun rumahnya, anaknya soleh-soleha. Nah itu lebih berwarna, lebih powerful. Di samping itu dia juga mempraktekkan, yaitu pesan dari Ustadz Lukmanul Hakim, yaitu coba tunjukkan kamu mau ini itu buat apa gitu. Jadi dia menyatakan, oke, ya Allah saya mau, saya minta padamu bersih profit dari usaha saya ini 50 juta. Nah dari situ saya mau setengahnya saya sedekahkan. Jadi benar, dia sedekah itu langsung dia dapat 50, benar-benar Allah kabulkan, karena mungkin perisainya udah 0 ya Mas Agung. Jadi banyak keajaiban-keajaiban dan 50 separuhnya untuk dia. Jadi 50%-nya itu untuk disedekahkan gitu. Jadi segala sesuatu itu kan tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu pada amal seperti kepala pada badan. Badan tanpa kepala tidak lengkap. Begitu juga niat. Tanpa amal semuanya akan sia-sia gitu. Jadi saya mau mengucapkan juga terima kasih jazakallah khair kepada semua donatur yang sudah rutin berdonasi, walau baik setiap hari pada sedekah subuhnya atau yang setiap Jumat. Ada yang rutin dari awal MR Box
buka sampai sekarang, ya Allah, rutin setiap Jumat. Jadi semoga Allah membalas kebaikan para donatur dengan kebaikan yang akan didapatkan gitu. Ya itu aja. Amin, Masya Allah, dalam banget nih ya. Gimana teman semua tadi menyimak ya? Tadi ada yang nanya nih, gimana caranya supaya jadi PMB gitu ya? Nah nanti bisa hubungi customer service kita ya, CS MR Box Mbak Ayuni. Nanti saya coba share di sini ya nomor teleponnya ya. Mas Farad bisa diketikin mungkin nomornya Mbak Ayuni. Ya, jadi teman-teman semua, bagi yang mau berniat untuk bergabung menjadi seorang pejuang MR Box, nanti bisa hubungi Mbak Yuni, CS MR Box. Dan tadi juga ada seseorang yang bertanya tentang nomor teleponnya Mbak Bu Novi. Nah, silakan Bu Novi bisa disebutkan, nanti diketikin di sini. Ya. 08 08 08 ya. 0821 690 690 620 620 7 7 27 27 0821 690 62 62027 ya. 0821 690 620 Bu Novi. Oke, silakan lihat di kolom komentar ya, saya sudah ketik dan saya tadi udah langsung kirim. Ya untuk teman-teman semua yang mau join ya kegiatan MR Box di wilayah Jakarta, silakan bisa hubungi Bu Novi ya, bisa temenin juga atau donasinya dikirim silakan. Ya mudah-mudahan ya ini bisa menambah nilai pahala kita ya. Kita yuk berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan di situasi seperti ini. Ya, maka teman-teman semua harus ya kompak ya untuk mengatasi keadaan ya. Apa sih yang bisa kita bantu untuk sesama ya seperti ini? Ya udah kita lakukan. Nah, ini ada nomor teleponnya Mbak Yuni ya 0889 3913 9484 bagi yang mau join sebagai pejuang MR Box silahkan chat admin. Dan tentu mudah-mudahan juga teman-teman tidak hanya melakukan ini tanpa adanya visi ya, karena yang jelas visi misi kita nih memuliakan bahagian orang lain, jadi kita harus satu visi dulu ya, dan juga harus memahami dulu bagaimana rules ya dari kegiatan MR Box ini. Jadi silakan nanti chat admin, nanti teknisnya akan dijelaskan di sana. Baik, lanjut lagi Bu Novi. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan sama Bu Novi di sesi akhir acara ini. Ada tambahan lagi mungkin? Silakan. Ada yang mau disampaikan lagi Bu Novi di sesi terakhir, sesi closing kita? Ini Mas Agung mute. Aman ya? Udah kedengeran Bu suara saya? Oh iya sudah. Mungkin di sesi terakhir ya sebelum kita closing mungkin ada tambahan dari Bu Novi, mungkin ada ya closing statement lah dari sesi akhir kita. Silakan Bu Novi. Closing statementnya yaitu istiqomah itu tidak mudah. Istiqomah itu tidak mudah. Yang mudah itu istirahat. Jadi ya benar. Jadi jangan berhenti selalu berbuat kebaikan apapun. Kalau teman-teman mampu untuk bikin nasi MR Box seperti kami juga, silakan buat di daerahnya masing-masing. Kalau belum bisa membuat, memasak, menyalurkan, bisa bergabung bersama kami di MR Box. Insya Allah kami semua seluruh pejuang MR Box di Indonesia amanah. Menyalurkan setiap hari Senin sampai Jumat, bahkan ada kawan-kawan kita itu yang berbagi nasi hingga hari Ahad. Ya seperti itu. Terus oke, itu aja Mas Agung. Ya istiqomah itu
tidak mudah. Yang mudah itu istirahat. Jadi istirahat kita itu nanti aja di surga aja, di surganya Allah. Sekarang ini tuh waktunya kita untuk selalu istiqomah, jangan sepelekan kebaikan walaupun sekecil apapun, karena kita tidak tahu amal mana yang akan membawa kita ke surga. Masya Allah, keren banget, Masya Allah. Ya, terima kasih Bu Novi yang hari ini sudah membersamai kita semua. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Facebook, terutama di Magnet Rezeki Official, ya ada juga PMB, pada PDKR dan juga SBMR ataupun para wakil resmi yang hari ini hadir, dan juga para guru-guru kita ya sertifikat Salam Rezeki yang juga membersamai kita semua, dan seluruh ya komponen community Magnet Rezeki yang hari ini sudah mengikuti. Terima kasih ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk Anda dan terinspirasi. Semoga ini menjadi wadah kita untuk melakukan kebaikan bagi sesama. Yuk tumbuhkan empati kita kepada sesama. Mudah-mudahan ya the miracle of giving bisa mewarnai kehidupan kita semua. Terima kasih. Saya Agung Oktaviana dari MR Center mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi.